Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tians Family, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Indah Iswar, masih di webinar yang sama. Tentunya kita akan membahas tentang bisnis konten dan tentunya kita akan bahas tentang social media kali ini. Oke, masih dalam suasana Lebaran, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bapak Ibu yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, saya mohon maaf atas salah-salah semua ini dan semoga amal ibadah kita yang selama ini kita jalankan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang selama ini kita jalankan di bulan Ramadan. Pastinya bukan sholat tarawih ya Bapak Ibu ya. Semoga dengan hari kemenangan ini kita semua kembali terlahir dalam keadaan fitri, bersih dari doa dan tentunya penuh semangat untuk menyambut hari-hari ke depannya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sangat bersemangat sekali di suasana Hari Raya Idul Fitri ini. Jadi apa kabar semuanya? Gimana cuaca di sana Bapak Ibu? Semoga cerah ya Bapak Ibu ya. Jadi hati kita juga ikutan cerah. Dan kepada Bapak Ibu dimohon untuk selalu menjaga kesehatan. Kita harus tetap berada di rumah walaupun ya kadang-kadang ada juga sih yang mulai bandel ya melanggar PSBB, tapi kita harus memikirkan diri kita juga dan keselamatan orang lain. Kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap berada di rumah dan tentunya jaga pola makan yang sehat Bapak Ibu. Jangan sampai nanti setelah Lebaran ini badannya juga ikutan lebaran. Oke, Bapak Ibu langsung aja nih. Bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin belum kenal dengan saya atau mungkin baru bergabung dengan webinar ini, saya ingin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Nama saya Indah Nindya Iswar, biasanya nama saya Indah Iswar, stage name saya. Dan saat ini saya berprofesi sebagai business trainer di TNS Asia Pacific. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak tentang saya, Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor telepon saya ataupun di akun Instagram saya yaitu @indahiswar. Oke, Bapak Ibu. Saya ingin mereview dulu nih apa-apa aja yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa saya memang udah 2 bulan terakhir ini fokus kepada social media content dan pastinya kita belajar banyak di sana seperti kode etik, ketentuan dalam memposting social post di social media, lalu juga tentang soft selling dan beberapa tips-tips agar nanti Bapak Ibu bisa membangun personal branding. Jadi semakin banyak yang tertarik dengan apa yang Bapak Ibu tawarkan. Dan pastinya kita juga sudah belajar tentang interaksi-interaksi di media sosial. Nah, kali ini materi training saya itu lebih difokuskan kepada going online. Dan ini target saya adalah untuk Bapak Ibu siapa saja yang ada di webinar ini, terutama bagi Bapak Ibu yang saat ini baru beralih ke online. Pastinya ini merupakan hal yang sedikit menantang bagi Bapak Ibu yang sebelumnya kegiatannya itu offline semua, namun kali ini karena kondisi saat ini kita dipaksa untuk online semuanya. Jadi materi kita kali ini temanya adalah from offline to online. Nah, kenapa sih kita harus beranjak ke online, Bapak Ibu? Sebenarnya banyak alasan ya kenapa kita saat ini harus beralih ke online. Bukan berarti kita meninggalkan offline sama sekali, bukan. Tapi kita juga disarankan untuk mulai menyentuh berbagai aspek itu secara online. Dan sebenarnya ini tidak harus terjadi setelah pandemi saja Bapak Ibu. Karena going online sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum itu. Karena beberapa alasan Bapak Ibu. Yang pertama itu karena seperti kita ketahui pelaku pasar itu sekarang lebih banyak didominasi oleh masyarakat muda yang melek teknologi. Seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin generasi millennials itu yang sering kita dengar ya, yang itu teknologi savvy, dan mereka semuanya terkoneksi di dunia sosial media, di internet. Tapi sebenarnya banyak lagi sih pasar-pasar yang lebih muda lagi seperti generasi X, Y, dan Z, Bapak Ibu. Nah, jadi makanya karena pelaku pasar itu didominasi oleh masyarakat muda yang lebih banyak mendapatkan berbagi informasi itu secara online, secara daring, makanya kita harus
mengambil pasar ini. Tentunya dengan caranya mereka, yaitu secara online, Bapak Ibu. Dan kedua adalah teknologi saat ini itu membuat terdigitalisasi. Kalau sebelumnya kita menggunakan flyer, menggunakan hard selling, Bapak Ibu, atau iklan yang ada di TV, nah sekarang kita semua aspek sudah terdigitalisasi. Kita bisa menemukan apapun di internet, di sosial media, Bapak Ibu. Nah, dan sebenarnya ini jauh lebih efektif karena jangkauannya lebih luas. Dibandingkan dengan billboard yang gede itu yang di jalan ya, sebenarnya jangkauan di sosial media itu jauh lebih luas dibandingkan dengan billboard. Jadi lebih efektif dan juga hemat biaya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menghemat waktu, nggak harus door to door promosi sama orang, kita bisa memanfaatkan platform daring ini. Dan yang berikutnya adalah karena semua orang menginginkan sesuatu itu praktis, bisa dilakukan berbagai hal dalam satu waktu. Dan dunia online itu mengenable mereka, dunia online itu membuat mereka lebih mudah untuk melakukan hal tersebut. Mereka bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu, jadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah seperti yang kita temukan kali ini, karena wabah COVID-19 ini sebenarnya bukan wabah lagi, ya udah pandemik. COVID-19 ini kita nggak bisa keluar rumah, kita harus menjaga diri di rumah. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau yang sebelumnya kita itu offline, kita bertemu banyak orang, kita melakukan banyak home meeting, itu semuanya di stop. Oke, nah karena semua di stop, pastinya kita tidak mau berhenti di sana saja. Kita harus mencari alternatif lain agar komunikasi kita itu tetap berjalan, agar bisnis kita itu tetap berjalan. Nah, makanya platform daring atau online itu dinilai bisa membantu kita untuk tetap menjalankan bisnis ini. Dan sebenarnya pastinya Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali, sudah sering dengar dengan kata-kata media sosial atau lebih sering disebut dengan social media dalam bahasa Inggris. Sebenarnya banyak sekali social media, tapi yang paling banyak dipakai setidaknya di Indonesia itu ada 4, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Dan WhatsApp sendiri itu ada 2, ada WhatsApp yang personalnya, ada juga yang WhatsApp business, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan platform daring ini untuk menjalankan bisnis kita. Bukan cuma untuk berbagi informasi, untuk bersilaturahmi secara online, tetapi juga untuk berbisnis. Makanya sekarang ini banyak orang yang banyak sekali orang yang tertarik untuk menggunakan Facebook Ad, Instagram Ad, dan segalanya. Dan bagaimana sih karena kegiatan kita sebelumnya kan offline ya Bapak Ibu ya, bukan cuma untuk jualan, tetapi juga untuk mensponsori jaringan kita. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tetap terhubung dengan jaringan kita ataupun dengan pelanggan kita? Dan secara online itu bagaimana sih caranya? Sebenarnya banyak sekali caranya. Salah satunya itu dengan menggunakan sosial media dan juga online meeting conference. Ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita tetap bisa berbagi ilmu di online meeting atau video conference, dan juga bisa tetap mempromosikan bisnis kita di sosial media, Bapak Ibu. Oke, dan seperti yang kita lihat, yang Bapak Ibu sudah jalankan selama ini ya, kita sudah bisa tetap terhubung dengan jaringan dan juga prospek itu melalui online OP, GOP, dan juga webinar online meeting yang kita laksanakan kali ini. Dan ini tujuannya bukan cuma untuk member Fiens yang sudah terdaftar aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengajak prospeknya untuk melihat online OP, GOP, dan juga webinar online training ini. Jadi dengan begitu prospek juga mengerti dengan bisnis yang kita jalankan, mereka membangun kepercayaan mereka terhadap bisnis yang kita jalankan gitu. Dan selain itu kan biasanya berbasis video ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan chatting group. Nah, chatting group di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, seperti WhatsApp itu udah pasti, udah sangat familiar sekali, dan juga Telegram, ada juga yang namanya Line, ini yang mudah-mudah saya lihat banyak juga yang pakai Line ya, member Fiens. Juga sebenarnya kita bisa memakai yang namanya Google Hangout. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu dengan Google Hangout. Ini Google Hangout sangat bagus sekali aplikasinya, kita bisa dalam satu grup itu bisa sampai 100 orang, jadi atau lebih ya.
itu banyak sekali. Jadi kita bisa berbagi hal melalui chatting group ini. Tapi pastinya agar tujuan kita tercapai, pastikan Bapak Ibu broadcast yang ada di chatting group tersebut tetap terorganisir dengan baik. Udah tahu topiknya apa, jadi komunikasi kita tetap lancar dan mempunyai satu tujuan. Dan berikutnya adalah kita juga bisa mendapatkan pelanggan baru. Salah satunya adalah dengan mengajak mereka untuk ikutan OPGOP online tadi dan juga mengikuti webinar online training kita ini. Ini adalah salah satu mendapatkan pelanggan baru Bapak Ibu. Terutama untuk yang pelanggan baru ya, yang webinar product knowledge itu sangat bagus sekali. Jadi mereka bisa belajar banyak, mereka mengetahui kebutuhan mereka terhadap produk yang kita tawarkan. Dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan pelanggan baru tentunya melalui media sosial. Tapi pastikan akun media sosial Bapak Ibu tersebut terlihat profesional, pastinya dengan postingan yang rutin, dan juga Bapak Ibu harus memiliki color grading yang udah ditentukan ya Bapak Ibu ya. Dan seperti kita pelajari sebelumnya, seperti grid yang kita pakai, lalu warna tema yang kita pakai, bionya, itu semuanya harus diatur agar akun media sosial kita itu terlihat profesional, jadi orang bisa percaya dengan apa yang kita posting. Dan yang berikutnya adalah kita bisa memakai, kita bisa berinteraksi secara melalui story, seperti Instastory, Facebook Story, dan juga live video, seperti live YouTube, live Instagram, dan juga Facebook Live. Kita bisa memakai tersebut. Justru melalui story dan juga live video, itu jangkauannya lebih luas, reach-nya lebih luas, Bapak Ibu. Jadi semakin berpotensi bagi kita untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah, lalu jangan sampai berhenti di situ aja Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu melakukan komunikasi langsung dengan melakukan aplikasi chatting. Nah, biasanya kan setelah kita posting story dan juga live video, itu akan banyak sekali komen. Jadi pastikan Bapak Ibu membalas komen tersebut dan bagikan link yang menuju landing page-nya Bapak Ibu, terutama ke aplikasi chattingnya. Jadi mereka bisa langsung terhubung dengan Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan hal tersebut. Sebenarnya kita banyak mengulangnya nih Bapak Ibu. Dan berikutnya yaitu ada kenapa kita memakai live video? Karena seperti yang kita sebutkan tadi, jangkauannya lebih luas, engagement-nya lebih tinggi, lebih banyak interaksi. Dengan Anda semakin banyak berinteraksi, itu akan semakin berpotensi bagi mereka untuk melakukan pembelian ataupun untuk mengikuti bisnis yang Anda tawarkan. Dan ya itu lebih banyak berpotensi untuk menarik lebih banyak prospek Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memakai beberapa platform seperti live Instagram, YouTube, dan juga Facebook Live. Nah, itu kan melalui sosial media Bapak Ibu. Itu jangkauannya sangat luas sekali. Tapi kalau Bapak Ibu ingin sharing sesuatu yang lebih serius, yang membutuhkan training tools-nya tersebut, Bapak Ibu bisa memakai webinar yang seperti kita melakukan Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Kita akan bahas lebih lanjut tentang aplikasi yang serupa Zoom meeting yang bisa Bapak Ibu pakai. Tentunya ini lebih praktis. Oke, lanjut lagi ke yang tadi, ke live video tadi. Pastikan Bapak Ibu membuat menggunakan feed agar mereka tahu dengan live videonya Bapak Ibu. Jadi semakin banyak yang menonton. Lalu gunakan juga story-nya. Bapak Ibu bisa menggunakan countdown, bisa menggunakan juga mood slider. Oke, jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita pakai. Dan Bapak Ibu jangan cuma di sosial media, Bapak Ibu juga bisa memakai aplikasi chatting dengan menggunakan broadcast. Jadi semua orang ingat dengan live videonya Bapak Ibu. Dan pastinya dengan menggunakan live Instagram ini, jangkauannya lebih luas ya Bapak Ibu ya. Ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu kenapa kita harus menggunakan live video. Contohnya adalah live Instagram. Karena yang pertama itu, ini kita bisa lihat sini, saya akan share screen lagi di sini. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini akun Instagram pribadi saya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini bagian bulat-bulatnya ini ya, ini story-nya Bapak Ibu.
Nah, ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan Instagram. Kalau kita lihat story ini cenderung banyak yang melihat di story, dan kalau misalnya nanti ada yang live Instagram, itu biasanya ada notifikasinya di atas, dan itu lebih diutamakan Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini tidak ada yang live. Dan berikutnya adalah kalau misalnya kita sudah jadi follower dari satu akun, itu akan ada notifikasinya kepada kita semua. Nah, makanya lebih banyak orang menonton yang namanya live Instagram ataupun namanya live Facebook. Nah, balik lagi nih ke PowerPoint kita yang tadi. Nah, jadi itu kenapa kita sangat disarankan untuk menggunakan live video dan juga story-nya Bapak Ibu. Karena engagement-nya lebih tinggi di story dan video dibandingkan dengan feed. Tapi bukan berarti feed nggak penting ya. Feed itu sangat penting sekali. Postingan yang teratur di feed itu juga sangat penting. Nah, berikutnya. Oke, seperti yang saya janjikan tadi bahwa untuk sesuatu yang lebih intens, lebih in-depth, lebih dalam pembahasannya, kita bisa memakai aplikasi video call dan juga conference. Dan ini sifatnya terbatas, namun lebih banyak fiturnya Bapak Ibu. Jadi lebih cocok dipakai untuk berbagai keperluan meeting atau seperti home meeting, Bapak Ibu bisa memakai yang namanya video call dan juga conference ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya memasukkan beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu pakai. Ini sebenarnya banyak sekali aplikasinya Bapak Ibu, tapi saya pilihkan di sini yang paling praktis, yang paling gampang dipakai. Ada Skype, ada Google Duo, Google Meet, ada WhatsApp Business, dan juga Webex. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, untuk komunikasi yang terbatas, atau maksud saya itu dalam kelompok kecil, nah biasanya ini yang kelompok kecil kan ada home meeting ya Bapak Ibu ya. Nah, karena home meeting kita tidak bisa dilakukan secara offline saat ini, kita bisa menggunakan yang namanya video call yang ada di WhatsApp. Nah, video call yang ada di WhatsApp dan WhatsApp biasa dan juga WhatsApp Business itu bisa menjangkau sampai 8 orang peserta. Jadi kita bisa synchronize dengan 8 orang. Video dari 8 orang itu bisa tampil dalam satu layar. Tapi sayangnya Bapak Ibu tidak bisa melakukan yang namanya screen sharing. Jadi Bapak Ibu tidak bisa yang namanya men-share PPT langsung dari HP-nya Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu kondisikan saja kameranya agar nanti kameranya bisa menangkap gambar dari apa yang Bapak Ibu sampaikan nantinya. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang namanya tools tertentu ya, seperti laptop ataupun papan presentasinya. Nah, itu untuk yang WhatsApp dan juga WhatsApp Business. Berikutnya Bapak Ibu bisa memakai Google Duo. Google Duo itu lebih banyak, sedikit lebih unggul daripada WhatsApp dan juga WhatsApp Business, karena video call-nya bisa sampai 12 orang peserta. Jadi untuk kelompok kecil, yang lebih dari 10 orang, Bapak Ibu bisa memakai Google Duo. Dan seperti halnya WhatsApp, itu Google Duo kita tidak bisa melakukan yang namanya screen sharing. Tapi ini lebih fleksibel dibandingkan dengan WhatsApp, Bapak Ibu. Kalau WhatsApp itu video call hanya bisa kita lakukan melalui handphone masing-masing. Tapi kalau Google Duo, dia tersedia dalam versi websitenya. Jadi kita bisa melakukan video call melalui laptop kita. Jadi lebih praktis dan nggak bikin tangan capek juga, Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu, kita bisa gunakan kedua-duanya. Nah, menurut pengalaman saya sudah membandingkan 3 aplikasi ini. Dari kualitas suara dan gambar, saya lebih cenderung memakai Google Duo karena gambarnya lebih jernih dan juga suaranya lebih jernih dibandingkan dengan WhatsApp. Walaupun WhatsApp itu suaranya lebih nyaring dibandingkan dengan Google Duo, tapi lebih sering agak patah-patah ya. Tapi kalau Google Duo dia lebih cenderung lebih stabil, cuma mungkin suaranya walaupun suaranya lebih jernih, tidak senyaring WhatsApp. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa tentukan yang mana yang mau dipakai. Dan biasanya WhatsApp itu sudah terinstall langsung di Android, Bapak Ibu. Oke, nah itu untuk home meeting atau meeting yang kelompoknya kecil. Jadi seperti home meeting biasa, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk yang lebih besar, Bapak Ibu, kita bisa memakai 3 aplikasi. Sini kita bahas 2 dulu. Yang pertama itu Cisco Webex, yang kedua itu Skype. Nah, yang saya bahas di sini adalah yang untuk gratisnya, Ibu ya, akun gratisnya.
Kalau untuk akun berbayar itu kapasitasnya jauh lebih besar lagi. Nah, sekarang kita lihat Cisco Webex. Cisco Webex ini sudah banyak dipakai ya, sebelumnya jauh sebelum itu sudah banyak dipakai untuk meeting secara online. Nah, untuk akun gratisnya itu Bapak Ibu bisa pesertanya bisa sampai 25 orang. Tapi sejak pandemi ini mereka udah nambah kuotanya sampai 50 orang Bapak Ibu untuk akun gratis. Nggak tahu juga ya sekarang apa masih berlaku, mudah-mudahan masih berlaku untuk Cisco Webex. Dan dengan menggunakan Cisco Webex, kita bisa memakai screen sharing. Jadi sama dengan Zoom ini, kita bisa melakukan screen sharing dan fiturnya lebih lengkap. Bahkan bisa saya katakan fiturnya lebih lengkap daripada Zoom meeting. Saya udah coba ini. Terus kita juga bisa melakukan recording dan hasilnya tersebut bisa langsung tersimpan di komputernya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba nih yang namanya Cisco Webex. Ini lumayan Bapak Ibu untuk home meeting yang jumlah pesertanya cuma 25 orang atau mungkin lebih 18 orang lebih. Bapak Ibu bisa memakai Cisco Webex ini. Lalu yang berikutnya, Cisco Webex itu kita bisa daftarnya di websitenya Bapak Ibu. Jadi tidak harus mendownload aplikasinya juga sih Bapak Ibu. Oke. Dan yang berikutnya yaitu adalah Skype. Nah, Skype ini pastinya yang muda ini udah sangat familiar dengan yang namanya Skype. Ini merupakan platform video call atau video conference yang sudah lama dipakai. Untuk akun gratisnya Bapak Ibu bisa melakukan Skype meeting sampai 50 orang peserta untuk yang akun gratisnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya screen sharing. Dan recordingnya bisa juga, kita juga bisa melakukan recording dan bisa bertahan sampai 30 hari Bapak Ibu. Jadi ini cukup terbatas, recordingnya bertahan sampai 30 hari. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak lupa untuk memindahkannya ke laptop masing-masing. Nah, uniknya di sini adalah Bapak Ibu juga bisa melakukan screen sharing walaupun Bapak Ibu melakukan Skype meeting itu melalui HP masing-masing. Jadi Skype meeting sih tidak hanya bisa dilakukan di laptop, tapi juga di HP. Bahkan kita juga bisa melakukan screen sharing di HP masing-masing. Dan ini tentunya lebih praktis. Dibandingkan dengan Zoom, untuk pemakaian Zoom meeting di HP ya, terutama untuk screen sharing, saya sebenarnya lebih prefer ke Skype. Karena untuk screen sharing ini lebih fleksibel, lebih gampang dipakainya Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan di sini Bapak Ibu. Kalau mungkin untuk pemula ini akan sedikit kebingungan ya untuk memakai Skype. Saya akan tunjukkan di sini. Kayak Skype. Bentar. Ini kebetulan saya udah buka Skype-nya saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Oke, Bapak Ibu bisa klik di sini untuk yang jumlah sampai 50 orang ya. Bapak Ibu bisa klik Meet Now di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kita juga bisa share linknya di sini. Kita bisa copy linknya, atau bisa langsung kita share ke Skype Contacts atau ke Gmail, atau bisa diklik link ini aja Bapak Ibu. Nanti tinggal tekan Start Call. Kalau misalnya kita nanti udah Start Call dan udah ada pesertanya, nanti akan ada tombol screen sharing di bagian sini Bapak Ibu. Bukan cuma screen sharing ya, tapi juga ada emoticonnya juga di sini. Juga ada screen capture-nya di sini juga ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau misalnya lihat presentasi PPT ya, dan itu dirasa penting, nanti bisa langsung di screen capture di sini. Biasanya letaknya di sini Bapak Ibu, dan itu akan langsung tersimpan. Oke, saya juga melakukan video conference dengan keluarga saya karena nggak bisa pulang kampung melalui Skype. Dan ini sangat-sangat bagus sekali aplikasinya. Sangat fleksibel. Oke. Dan tadi ada yang nanya, itu bisa sampai berapa jam? Kalau untuk Cisco Webex dan Skype itu bisa lebih dari 1 jam Bapak Ibu. Bahkan saya menggunakan Skype untuk video call bersama keluarga saya ya. Waktu itu pas Idul Fitri, karena nggak bisa pulang kampung, kita video call sampai hampir 2 jam, itu nonstop. Jadi bisa kita pakai di situ.
Nah, makanya ini bagus sekali aplikasinya. Tapi kalau dibandingkan Skype dan Cisco Webex, fiturnya lebih banyak Cisco Webex. Cuma Skype sendiri udah cukup bagus, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya sih sudah ada di HP kita masing-masing. Cuma mungkin banyak yang tidak belum ngeh ya, belum aware dengan keberadaan Google Meet ini. Bukan cuma Google Meet, tetapi juga Google Duo. Google Meet ini sebelumnya namanya adalah Google Hangout. Itu aplikasi chatting seperti WhatsApp, Bapak Ibu. Tapi dia sudah bertransformasi menjadi Google Meet. Jadi dipakai buat meeting. Ini lebih banyak keunggulannya karena video call-nya atau video conference-nya bisa sampai 100 orang peserta, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan Cisco Webex yang cuma 25 peserta dan Skype 50 orang peserta untuk akun gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, Google Meet itu bisa mencapai 100 orang peserta. Dan kita langsung tersambung dengan Gmail. Ini sangat-sangat praktis sekali, langsung sync dengan Gmail. Dan juga kita bisa melakukan yang namanya screen sharing. Dan recordingnya, kalau kita melakukan recording, itu langsung tersimpan di drive kita masing-masing. Jadi langsung tersimpan di cloud, di Gmail kita, Bapak Ibu. Dan saya akan tunjukkan caranya bagaimana melakukannya ya. Ini sangat praktis sekali, saya akan kasih lihat. Nah, ini akun Gmailnya Tiens, Bapak Ibu. Biasa kita pakai. Nah, Bapak Ibu kalau kita mau melakukan meeting, Bapak Ibu bisa langsung ke websitenya, bisa ke websitenya Google Meet, atau juga bisa melalui Gmail. Nah, di Gmail di sini ada fitur terbarunya itu Start Meeting. Start Meeting ini berarti kita yang bikin meetingnya sendiri, atau Join Meeting. Ini berarti udah ada linknya. Terus nanti kita masukkan linknya di sini. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan link, ya, tinggal dimasukkan di sini. Kalau misalnya mau bikin meeting, tinggal Start My Meeting. Nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan perlebar dulu ya. Oke. Biasanya kameranya langsung on nih Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum siap untuk penampilannya bisa langsung dimatikan di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti itu. Ini loadingnya cukup lama ya, mungkin masalah internet. Oke, begini tampilannya. Kalau join now, nah ini berarti udah mulai meetingnya Bapak Ibu. Kita kecil dulu. Oke. Ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tekan, nah ini untuk membagikan linknya ya, Bapak Ibu bisa copy linknya lalu dibagikan atau add. Kalau kita add itu biasanya langsung sync dengan emailnya Bapak Ibu. Jadi hampir sama sih bagikan link atau di add juga bisa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat chattingannya di sini. Jadi hampir sama dengan Zoom meeting. Kita bisa klik chattingnya di sini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Dan kita balik dulu. Nah, kalau mau misalnya present, Bapak Ibu tinggal tekan present ini aja, yang di bagian di sini Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Jadi sangat-sangat praktis sekali untuk memakai Google Meet ini. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu dasarnya ya untuk melakukan yang namanya Google Meeting. Jadi ini salah satu rekomendasi saya karena daya tampungnya cukup luas sampai 100 orang Bapak Ibu untuk akun gratis. Oke, dan juga kita bisa melakukan screen sharing dan hasilnya bisa langsung tersimpan di drive gitu. Oke, dan sekarang coba kita lihat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bandingkan sendiri kira-kira mau pakai yang mana ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin merasa Zoom meeting cukup ribet pemakaiannya, Bapak Ibu bisa memakai alternatif ini seperti untuk kelompok kecil, bagi Bapak Ibu yang mungkin ya belum terbiasa, baru beralih ke dunia online ya, kita bisa mulai dengan yang lebih praktis dulu. Kita bisa memakai WhatsApp, bisa juga memakai Google Duo,
Yang paling familiar sih WhatsApp ya, karena rata-rata member Tian sudah punya WhatsApp. Kita juga bisa memakai Google Duo kalau mau juga suaranya lebih jernih. Tapi pastikan Bapak Ibu pesertanya juga memakai Google Duo ya, Bapak Ibu. Mereka sudah punya akun Google Duo. Ini suaranya lebih jernih, gambarnya lebih jernih dan cenderung lebih stabil. Oke, dan untuk conference yang jumlah lebih besar, Bapak Ibu bisa memakai Cisco Webex, Skype, dan juga Google Meet. Oke. Oh iya, Bapak Ibu, kalau dilihat kualitas gambar antara Skype dan Google Meet, sebenarnya Skype itu kualitas gambarnya lebih bagus, menurut pengalaman saya. Oke. Dan sekarang kita lanjut nih, Bapak Ibu. Untuk komunikasi langsung dengan pelanggan, kan kita tadi udah tebar pesona melalui feed kita di Instagram feed dan juga Facebook feed. Lalu juga kita sudah bangun engagement juga, reach-nya lebih luas melalui story, live Instagram, Facebook live. Ya, udah semakin banyak yang tahu, jangkauannya lebih luas. Pada akhirnya kita udah dapat ini kan Bapak Ibu ya, potential buyers, potential prospect, nantinya pasti mereka ingin menghubungi Anda secara langsung. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memasukkan nomor yang bisa dihubungi secara langsung. Bapak Ibu bisa memasukkan nomor telepon WhatsApp-nya atau Telegram-nya di bio-nya Bapak Ibu, di bio-nya Facebook atau bio Instagram Bapak Ibu. Dan akan lebih baik lagi dan terlihat profesional dan jauh lebih praktis kalau Bapak Ibu memakai yang namanya WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini memang diperuntukkan oleh siapa saja yang ingin berbisnis melalui aplikasi chatting ini. Dan ini dirancang sangat-sangat praktis sekali Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas kenapa sih kita memakai saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk memakai WhatsApp Business khusus untuk komunikasi langsung dengan calon pelanggan atau pelanggan atau prospeknya Bapak Ibu. Ya, ini terutama untuk yang ingin jualan. Nah, yang pertama adalah WhatsApp Business tersebut kita bisa menampilkan link WhatsApp Business di bio kita masing-masing. Jadi mereka tinggal klik link tersebut langsung tersambung ke Anda. Itu yang pertama. Jadi sepraktis itu, mereka tidak perlu menyalin nomor teleponnya Bapak Ibu. Jadi langsung terhubung dengan Anda. Nah, berikutnya adalah kita bisa menampilkan katalog tersendiri. Ya, jadi kita biasanya kan kita kalau offline kita membawa katalog, membawa produk dari rumah ke rumah, kita janjian seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih praktis lagi. Katalognya kita bisa masukkan di WhatsApp Business, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan seperti apa sih katalognya. Lalu juga seperti ini, Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan away message, greeting message, dan juga quick reply. Saya akan jelaskan satu persatu. Away message ini adalah pesan otomatis langsung. Jadi ketika mereka mengirim pesan ke Anda untuk pertama kalinya, itu otomatis langsung ada WA-nya langsung ya, ada pesan tersendiri masuk ke orang yang WA Anda gitu. Lalu greeting message ini adalah ucapan selamat datang. Ini biasanya setelah kita respon ya Bapak Ibu ya. Lalu juga ada yang namanya quick reply. Nah, ini sangat bagus sekali karena kenapa? Karena kita bisa lebih hemat waktu ketika membalas pesan dari seseorang dan juga terlihat lebih konsisten. Saat ini orang menilai bahwa sesuatu yang profesional itu adalah sesuatu yang konsisten. Nah, kalau kita bisa konsisten, kita dinilai lebih profesional. Kalau kita dinilai profesional, kita dipercaya oleh orang. Nah, makanya ini fitur yang sangat bagus sekali yang disediakan oleh WhatsApp Business. Dan yang berikutnya, kita bisa melabel pelanggan kita, mana yang sudah bayar, mana yang belum bayar. Kita akan lihat lebih lanjut tentang ini. Dan yang berikutnya adalah kita bisa broadcast di grup. Kita bisa broadcast tentang produk yang kita tawarkan, atau mungkin bisa juga membroadcast live video kita di Instagram, atau mungkin materi-materi yang ingin kita sampaikan nanti di video conference kita nanti. Gitu Bapak Ibu. Dan sebelum itu kita harus memulainya dengan beberapa hal dulu Bapak Ibu. Yang pertama kita harus pilih dulu foto profilnya. Pastinya foto profil yang menampilkan, yang menggambarkan usahanya Bapak Ibu, yang menggambarkan bisnis Tians-nya Bapak Ibu.
Lalu jangan lupa lengkapi dengan alamat lengkapnya, itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Lalu juga kategori bisnisnya apa, ya. Lalu deskripsinya singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Hari dan jam operasional, lalu alamat email bisnisnya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu ya. Kalau ada itu lebih baik. Dan yang paling penting adalah melengkapi katalognya, biar orang bisa lihat produk apa yang ingin Anda jual. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah akun WhatsApp bisnis saya, akun WhatsApp bisnis pribadi saya. Jadi tampilannya memang beda ya Pak Ibu ya. Saya tidak menampilkan produk Tiens di sini, walaupun di sini memang ada. Saya memiliki salah satu produk Tiens. Nah, jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tukar dengan gambar produk Tiens ya. Jadi ini beda loh dengan saya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama kali ya membuat akun WhatsApp bisnisnya, Bapak Ibu nanti bisa klik titik 3 di sebelah sini, di pojok kanan, itu ada titik 3, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu tekan yang namanya setting. Setelah itu tampilannya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini banyak pilihannya, ada business profile, catalog, statistics, short links, accounts, dan juga messaging tools-nya. Nah, Bapak Ibu nanti langsung aja ditekan pilih yang namanya business profile. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu baru menggunakan, ini tidak akan ada gambar, juga tidak akan ada katalog. Kalau saya sih udah bikin katalognya. Katalognya kebetulan makanan Bapak Ibu. Ini makanannya belum saya jual, tapi ini merupakan resep-resep baru yang saya coba selama bulan Ramadan. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ini kategori bisnisnya apa, food and beverage, ini jam operasionalnya, ini katalognya, lalu about-nya di sini. Ya, jadi bisnisnya tentang apa? Kalau saya nulisnya seperti ini aja. Ini udah jelas, ini pasti bisnis makanan. Oke, dan berikutnya Bapak Ibu, nah di sini kita bisa tulis di sini ya. Oke, jadi kita balik lagi, Bapak Ibu bisa klik tanda pulpen di sini atau pensil di sini di pojok sebelah atas kanan. Lalu tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu klik tanda pensilnya ini, lalu diedit mau tulis apa. Dan pastikan walaupun tulisannya seperti ini ya, ini cukup menggambarkan bisnis yang saya tampilkan. Bapak Ibu saya yakin lebih kreatif lagi. Yang penting deskripsinya itu tersebut menggambarkan bisnis yang Anda jalankan. Tentunya dengan cara yang menarik. Oke. Dan yang berikutnya adalah tampilan berikutnya, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat nama akunnya apa. Bapak Ibu bisa tuliskan nama akunnya. Kalau saya sarankan sih sesuai dengan nama akun di sosial medianya Bapak Ibu. Lalu tuliskan deskripsinya, bisnis address-nya, alamat, kategorinya apa. Di sini banyak ada beberapa kategori yang disediakan oleh WhatsApp Business, jadi kita bisa pakai yang itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengganti nomor telepon juga kalau misalnya nomor telepon yang dipakai ini bukan yang itu lagi ya. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki yang namanya WhatsApp personal ya, dan Bapak Ibu juga ingin menggunakan yang namanya WhatsApp Business, pastikan nomor untuk WhatsApp yang personal sama yang WhatsApp Business itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya kita gunakan satu nomor aja, itu akan lebih susah untuk migrate dari WhatsApp biasa ke WhatsApp Business. Jadi pastikan nomornya beda. Saya udah pengalaman ya, jadi pastikan nomornya berbeda. Gitu. Nah, kalau menggantikan nomor telepon, nanti akan ada tampilan seperti ini, ada verify-nya. Oke, nah jadi ini seperti yang tadi. Untuk business hours, ini jam kerjanya, jam operasional. Nah, kita bisa klik yang tanda pena tadi, Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya. Ada yang untuk jam-jam tertentu, selalu buka, ini berarti 24 jam, 7 hari dalam seminggu. By appointment only, berarti sesuai perjanjian. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa, kalau saya sih tadi pilihnya yang open for selected hours. Jadi saya pilih yang ini. Saya akan tentukan di sini jam berapa saja untuk hari Senin sampai hari Sabtunya. Oke, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Right. Dan berikutnya
Kita bisa lihat di sini. Tadi bisnis profile sudah, kita udah lengkapi nomor telepon, alamat, deskripsinya sudah, dan juga jam operasionalnya juga sudah Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah kita akan melihat namanya katalog. Nah, kita bisa klik yang setting tadi ya Bapak Ibu ya, atau bisa juga ketika Bapak Ibu tekan bisnis profile itu akan muncul katalog. Nah, bisa juga di sini. Jadi bisa di katalog yang di sini. Oke, di gambar yang sebelah kiri atau katalog yang di sebelah kanan. Itu pas Bapak Ibu buka bisnis profilnya. Nah, kalau misalnya belum ada gambar, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada gambar sama sekali. Bapak Ibu cukup klik tanda tambah yang berwarna hijau di sini. Nah, kalau misalnya sudah ada gambarnya, tampilannya akan menjadi gambar yang di sebelah kiri kanan saya. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi cukup tekan tanda tambah yang berwarna hijau. Oke, ini contohnya Bapak Ibu, kita bisa masukkan gambarnya di Add Images. Setelah masukkan gambarnya, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan namanya apa, nama produknya apa. Ini seperti saya sebutkan tadi Bapak Ibu, ini WhatsApp bisnis pribadi saya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ya, pura-puranya saya jual makanan. Oke, dan saya punya tips untuk Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin memasukkan gambar, pastikan gambar-gambar produk tersebut terletak dalam satu folder. Jadi Bapak Ibu tidak bingung ketika memasukkan gambarnya. Dan for your information, untuk WhatsApp bisnis ini, Bapak Ibu tidak bisa melakukannya dengan melalui websitenya Bapak Ibu. Jadi harus langsung melalui aplikasinya. Oke. Dan jangan lupa setelah Bapak Ibu tuliskan, masukkan gambar, tuliskan nama produknya apa, dan juga harganya berapa. Jangan lupa ya Pak Ibu ya, jangan menjual di bawah harga, jangan juga menjual di atas harga jual. Oke, lalu tekan nanti save. Oke, jangan lupa harus ada save-nya. Kalau nggak simpan. Oke, tadi katalog Bapak Ibu. Sekarang kita lihat fitur berikutnya adalah statistik. Statistik ini seperti apa sih? Kita lihat statistik seperti apa. Nah, ini dia. Statistik di sini pesan yang terkirim, pesan yang delivered, lalu juga ada yang telah dibaca, yang diterima. Seperti ini. Udah banyak banget. Oke, dan yang berikutnya adalah short link. Short link ini adalah link WhatsApp bisnisnya Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik short link, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti bisa di-copy link ini lalu dituliskan di bio atau mungkin disebar ke yang lain, atau juga bisa klik tanda share di sini Bapak Ibu yang ada titik 3 bergaris ini. Oke, dan berikutnya adalah linked account. Ini berarti kalau misalnya Bapak Ibu sudah menghubungkannya dengan Instagram, dengan Facebook, seperti itu. Oke, nah berikutnya kita lihat dulu yang namanya messaging tools-nya Bapak Ibu. Untuk messaging tools, saya tadi sudah bahas sebelumnya. Away message ini adalah pesan otomatis yang langsung terkirim ketika salah satu pelanggan atau seorang mengirimkan pesan kepada Anda. Jadi ini adalah semacam pesan otomatis atau pesan dari operatornya. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini. Oke, ini dia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tanda pulpen di sini, lalu tuliskan away message-nya apa. Kalau saya ini seperti ini, selamat datang di Dapur Indah. Gitu Bapak Ibu. Dan nanti bisa dischedule-kan apakah selalu dikirim atau bagaimana, bisa. Lalu nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya lagi libur ya, misalnya lagi libur Idul Fitri atau mungkin ada perjalanan keluarga yang tidak bisa yang mana Anda tidak bisa diganggu, Bapak Ibu bisa matikan send away message-nya di sini. Ada titik di sini Bapak Ibu bisa matikannya di situ. Gitu caranya Bu ya. Begitu caranya. Kalau enggak nanti Bapak Ibu sedang liburan atau mungkin tidak bisa diganggu, ada pesan masuk, jadi tidak terlayani seperti itu. Oke. Dan berikutnya adalah greeting message. Greeting message ini adalah semacam ucapan selamat datangnya Bapak Ibu. Jadi dibandingkannya tadi sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi lebih kepada pesan operator, kayak selamat datang juga sih. Oke. Lalu yang greeting message saya tulisnya yang seperti ini. Terima kasih telah menghubungi. Ada yang bisa kami bantu? Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi bisa dimatikan notifikasinya, bisa dimatikan di sini, diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Jangan lupa tekan
save Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah yang namanya quick replies. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, quick replies. Oke. Untuk quick replies, Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa keywords-nya di sini. Ini saya ada beberapa keywords seperti ucapan terima kasih. Saya tinggal type atau ketik tanda miring ya Bapak Ibu ya, garis miring, terima kasih. Ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu, terima kasih. Lalu nanti tuliskan pesannya apa, terima kasih telah memesan, seperti itu. Lalu untuk yang kata kuncinya pesan, mau pesan berapa porsi. Nah kalau Bapak Ibu pastinya beda ya, mau Bapak pesan berapa kotak, mau pesan berapa botol, seperti itu. Jadi di sini kotak, botol, seperti itu. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengingat keywords-nya. Sebenarnya sih tidak perlu diingat sih, cuma Bapak Ibu harus pastikan keyword-nya tersebut berbeda, lebih spesifik. Jadi kita lebih cepat memilih keyword-nya yang mana. Lalu seperti ini, ada yang mau pedas atau sedang, antar kemana, metode pembayarannya seperti apa ada tambahan pesanan lain, gitu, atau luar jangkauan, mohon maaf kalau tersebut di luar jangkauan servis kami, bisa juga segera antar. Lalu apa lagi? Pastinya lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalnya masih kurang, Bapak Ibu tinggal tambah tanda tambah yang warna hijau ini. Oke, itu untuk menambahkan keywords yang lainnya. Nah, jadi fungsinya seperti apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menuliskan pesan dan langsung ingin menuliskan quick replies, Bapak Ibu tinggal klik, Bapak Ibu tinggal ketik garis miring, itu akan keluar keywords yang tadi Bapak Ibu. Jadi kita tinggal milih aja, seperti itu. Jadi sebegitu praktisnya kita memakai yang namanya WhatsApp Business, jadi lebih hemat waktu dan terlihat profesional. Dan berikutnya adalah label. Nah, ini label, kita bisa melabel mereka dengan berbagai hal. Di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa pilih salah satu kontak di sini. Ini sebenarnya banyak namanya Pak Ibu, cuma saya kosongkan ya. Jadi untuk ini menjaga privasi mereka. Nah, ini salah satu contohnya Pak Ibu. Saya klik salah satu kontaknya di sini. Halo Bapak Ibu, bisa dengar saya? Oke. Klik salah satu kontaknya di sini Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu akan melihat yang namanya tanda tag di sini Bapak Ibu. Seperti ada tag di sini ya. Oke, label sini. Dan itu kita bisa pilih labelnya apa. Apakah pelanggan baru atau pesanan baru, pembayarannya masih tertunda, sudah bayar, pembayarannya sudah selesai, atau COD belum bayar. Kita juga bisa tambahkan label yang baru, misalnya masih ngutang, misalnya Bapak Ibu, atau misalnya menunggu pengiriman, bisa juga seperti itu. Nah, jadi kita tidak bingung Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang sudah bayar ya? Ini udah bayar apa belum? Oke, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung karena semuanya udah ada di sini. Dan pastikan Bapak Ibu kalau misalnya pembayarannya sudah selesai, itu di tanda cek tangannya dihapus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu biar nggak bingung. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan WhatsApp Business. Ini terkhusus buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu tentang WhatsApp Business atau mungkin sudah punya cuma belum terlalu familiar dengan WhatsApp Business. Oke, Bapak Ibu, dari saya itu materi kita kali ini. Materi saya sebenarnya lebih kepada mengulang pelajaran yang dulu sebenarnya, dan saya khususkan untuk bagi siapa saja yang mungkin masih gugup terhadap going online. Nah, Bapak Ibu, kita pastinya harus melakukan beberapa perubahan agar ke depan bisnis kita lebih baik. Dan itu dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Makanya saya ingin menguatkan Bapak Ibu, yuk kita going online Bapak Ibu pasti bisa, walaupun Bapak Ibu nggak boleh berpikir saya sudah terlambat nih, saya sudah terlalu tua. Itu semuanya bisa dipelajari Bapak Ibu. Jadi percaya diri aja Bapak Ibu pasti bisa melakukannya. Dan kita sudah sama-sama lihat beberapa platform yang sangat praktis untuk digunakan, bukan hanya untuk melakukan home meeting, tapi juga untuk menjaring pelanggan baru dan prospek baru. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.